Hai guys, back to WBI Talk Student Venture bersama saya Nara. Sebagai kampus yang entrepreneur, Politeknik WBI memiliki 4 program studi, di mana 4 program studi ini memiliki kurikulum berbasis entrepreneur yang tentunya dibimbing oleh mentor dan dosen yang berpengalaman di bidang entrepreneur juga. WBI Talk Student Venture merupakan program bulanan di mana dalam program ini kami akan memperkenalkan startup bisnis dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik WBI. Jangan lupa untuk komen, subscribe, and like, dan jangan lupa press the bell. So, di episode pertama ini kami akan mengundang salah satu venture di mana hari ini saya akan ngobrol langsung dengan foundernya, yaitu M&A Innovation. Jadi langsung saja saya sudah bersama Ade Ananda. Halo Ade, perkenalkan diri kamu dulu dong. Ya, halo, perkenalkan, saya Ade Ananda. Saya berasal dari program studi akuntansi perpajakan semester 5 dan saya CEO atau founder dari M&A Innovation. M&A Innovation sendiri beranggotakan 5 orang termasuk saya, dan selain saya ada Safira sebagai PIC Keuangan, Desi Natalia Baru sebagai PIC Produksi, Romario Hutasoid sebagai PIC Sumber Daya, dan Princess Kamani sebagai PIC Pemasaran. Rame ya berarti ya? Iya kan? Sebagai mahasiswi atau mahasiswa Politeknik WBI ini kan kamu udah merasakan bagaimana sih kuliah di kampus Politeknik WBI. Boleh share sedikit dong, dan gimana sih kok bisa pembelajaran entrepreneur di Politeknik WBI itu berdampak banget sama bisnis rintisannya kamu, M&A Innovation itu sendiri? Oke. Sebagai kampus yang mengedepankan entrepreneur, saya bangga ya bisa berkuliah di PWBI karena dari awal kami berkuliah, mulai dari semester awal, bahkan mulai dari masa orientasi, kami sudah dikenalkan dengan entrepreneur, di mana banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari sini, mulai dari kesehatan entrepreneur, menemukan masalah dari masyarakat, kemudian memecahkan solusinya, sampai membentuk suatu venture dan menjalankannya. Dan dampak bagi saya sendiri juga besar ya Kak, karena saya yang sebelumnya tidak ada darah ke bisnis, dan saya juga sebelumnya tidak ada pikiran buat menjadi seorang entrepreneur. Saya ternyata bisa membuat bisnis dan menjalankannya sampai sekarang bersama tim saya. Wah, luar biasa ya, maksudnya kamu nggak punya basically di bidang entrepreneur. Yeah. Kalau orang tua boleh tahu nggak kerjaannya ada nggak sih kaitannya dengan entrepreneur? Sama saya nggak ada entrepreneur Kak, orang tua itu petani, makanya dampaknya itu besar sekali. Oke, jadi kamu juga setidaknya bisa memberikan pendidikan entrepreneur ini yang kamu bisa ngasih edukasi sama orang tua kamu juga gitu ya? Iya benar ya. Wow, keren banget ya. Berarti selama ini kamu semenjak di Politeknik WBI ngerasain sih ya gimana sih belajar entrepreneur itu sendiri ya. Ternyata berdampak banget ya sama kehidupan kamu. Ada 5 tadi ya venture apa anggota kamu ya? Iya, 5 benar. lagi ya. Keren. Luar biasa sekali Ade. Oke, sebelumnya Ade kan udah tadi sharing gimana tentang pengalaman kalian kuliah di kampus Politeknik WBI sendiri. Nah, ini kan udah jalan ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih jalannya? Ini kami sudah dari awal semester 3 ya Kak, berarti udah sekitar mau 2 tahun lah. Udah 2 tahun ya, dari semester 3, nah sekarang Ade semester 5. Nah, kita bicara tentang ups and down-nya ya. Pasti ada dong ups and down-nya. Karena kalau kita ngomong bisnis itu berhasil aja pasti bullshit, ya kan? Tadi coba kamu deh sharing dulu sama teman-teman di sini yang udah nonton tentang kita hari ini, gimana sih kamu menghadapi kegagalan dan apa sih, dan menurut kamu kenapa sih bisa gagal dan berhasil gitu? Sebelumnya boleh cerita sedikit latar belakang terbentuk M&A Kak? Boleh. Jadi sebelum M&A terbentuk, kami ada satu ide di mana kami mencoba menyelesaikan masalah dari rumah tangga yang memiliki barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, tapi setelah kami melakukan validasi terus-terusan, kemudian brainstorming, kami merasa stuck dan merasa ide itu tidak akan jalan. Oke, jadi ini bukan ide pertama ya? Iya, ide pertama, ada kegagalan dulu sebelumnya. Oke. Nah, kemudian setelah kami validasi ulang lagi, kami mencari masalah-masalah lagi, dan disitulah kami menemukan masalah yang kami rasa itu cocok, terutama ke diri kami sendiri yang masih remaja kan Kak. Kami menemukan kalau ada kesusahan atau kesulitan bagi masyarakat lah dalam memilih hadiah ketika dia diundang dalam suatu acara, misalkan ulang tahun dia diundang, dia kebingungan nih mau bawa hadiah apa. Nah, dari situlah kami menemukan solusi kalau dimana kami harus menyediakan jasa produk-produk untuk memecahkan masalah mereka. Nah, dari situlah terbentuk M&A ini. Dari background itu ya, maksudnya tadi kan tentang masalah rumah tangga gitu ya. Jadi
apakah ini berarti homemade dong ya, makanya terciptanya tuh mikirnya homemade gara-gara Yes. tadi pengennya kalau bisa dilaksanakan sama semua orang yang di Iya. rumah, masak rumah tangga lah ya. Masalah rumah tangga apa nggak sih? Enggak ya. Kita masa rumah tangga itu. Oke, got it. Ngerti kalau gitu. Tadi cerita tentang kegagalannya belum ya? Itu tadi maksudnya kamu cerita kegagalannya itu kegagalan dalam sisi idenya gitu ya. Oh, berarti jadi kalau tentang kegagalan dari menjalankan produk M&A innovation sendiri gimana? Tentu pasti ada kegagalan ya, terutama di awal-awal menjalankannya. Iya, benar. Kami juga seperti itu, di mana sewaktu kami mulai menjalankan, kami masih kesusahan dalam menggait pasar untuk memperkenalkan bisnis kami dulu. Nah, kemudian kami juga untuk membuat satu produk ini itu diperlukan bahan yang lumayan butuh modal gitu lah ya. Lumayan. Nah, jadi kami di awal masih sering mengalami kerugian karena modal besar, tapi kami masih baru. Jadi kami terpaksa menurunkan harga jual produk kami untuk memperkenalkannya dulu ke masyarakat ke pasar seperti itu. Awal. Ya, tapi kalau sekarang udah mulai lah ya. Nah, sekarang udah harga normal kami jual. Artinya kompetitif lah ya sama yang lain gitu. Dari sisi harga sebenarnya Kak, menurut kalian produk kalian ini mahal atau enggak sih? Menengah lah kan bilang. Menengah ya? Bisa dijangkau semua kalangan. Nice kalau gitu. Tadi kan udah cerita ya tentang latar belakang bisnis, tentang apa aja masalah yang dihadapi gitu ya. Nah ini kan sekarang udah masanya COVID ya. Kita tahu banyak sebenarnya bisnis yang berdampak banget lah sama situasi saat ini. Jadi gimana sih kalian menghadapi situasi ini gitu? Ada nggak sih maksudnya penurunan dari sisi orderan atau jadinya habis dari sini pengen bubar aja, ada nggak sih? Kayaknya sih enggak ya, cuman pasti kan berdampak. Coba cerita dikit dong. Tentunya yang berdampak karena kan bisnis kami ini pasarnya itu kayak acara atau kegiatan. Nah, di mana pandemi ini kita dilarang tuh berkerumun. Jadi acara-acara seperti wisuda, pesta ulang tahun, pesta pernikahan itu susah untuk diadakan. Nah, jadi pasar kami itu juga menurun dari situ. Dari situ ya? Yes, sudah menurun. Tapi untuk solusinya kami harus memperluas network kami. Kalau yang sebelumnya banyak belajar lah ya. Yes. Sebelumnya kami melihat pasar-pasar yang kayak besar itu. Kalau sekarang kami lebih ke langsung kayak ke teman-teman kami, misalkan ada siapa yang ulang tahun, kami dekati. Bukan kami yang pasar, tapi kami langsung mencarinya langsung seperti itu. Biasanya kan orang yang cari ya. Yes. Kalau kali ini kita yang cari ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan produk mungkin banyak yang belum tahu dan pasti produk-produk seperti ini ada kompetitornya gitu ya. Yes. Kamu saya kasih waktu sekitar 1 menit ya untuk teman-teman yang lagi nonton. Kenapa sih orang harus pilih produknya kamu? Sedikit jualan deh. Silahkan. Baik. M&A Innovation produk-produk di mana barang-barang itu up to date dan customize untuk semua kegiatan dan acara. Kalian bisa lihat produk-produk kami di Instagram kami @m_n_a_innovation. Dan untuk pemesanan bisa melalui WA 0822 7572 5353 atau bisa juga melalui web kami di toko.le/ma-innovation. Oke, jadi udah lengkap ya. Yes. Kalau mau order dari Instagram bisa, lihat referensinya juga bisa, ya kan? Oke, nah ini kan pasti banyak teman-teman, adik-adik, mungkin orang tua juga ya ikut menonton WBI Talk kali ini ya bersama kamu Ade yang udah menceritakan bagaimana perjalanan tentang M&A Innovation. Dan coba dong kamu kasih sedikit ya pengalaman kamu, kenapa sih ya orang harus atau kenapa harus pilih Politeknik WBI gitu, sedikit apa ya sedikit mempresentasikan Politeknik WBI deh. Silakan Ade. Punya bisnis di usia muda, wujudkan di Politeknik WBI. That's it ya. Yes. Punya mimpi di usia muda, wujudkan di Politeknik WBI. Dalam tuh ya, singkat tapi maknanya dapet ya. Oke, punya mimpi wujudkan di Politeknik WBI. Apalagi khususnya untuk bisnis ya. Yes. Oke, kalau gitu berarti kamu sendiri yang udah tahu gimana hasilnya. Ade, thank you so much. Mungkin
Ini perjumpaan singkat kita yang mungkin sedikit banyaknya akan memberikan inspirasi untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini udah nonton, terima kasih banyak udah join di WBI Talk Student Venture hari ini. Nah, jangan lupa tadi follow Instagramnya MNE Innovation, dan jangan lupa juga pantengin terus episode-episode selanjutnya. Akan ada banyak sekali venture yang akan kami undang di next episode yang tentunya akan memberikan inspirasi dan pastinya akan memberikan informasi seputar Politeknik WBI yang keren-keren. Oke, kalau gitu Ade, terima kasih banyak ya hari ini udah datang. Semoga sukses untuk MNE Innovation, tetap berinovasi ya, walau situasinya saat ini mungkin sedikit sulit, ya kan, harus tetap semangat. Kami tahu mahasiswa Politeknik WBI yang mungkin tadi sedikit banyak sharing tentang modal yang sedikit gitu ya, tapi kalau tim sih saya rasa pasti bisa. Oke, tunjukin deh venture-venture-nya Politeknik WBI supaya teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi. Thank you yang udah ngikutin sampai akhir acara ini. Jangan lupa untuk support program ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan don't forget to press the bell. Bye-bye!